Halo Sobat Keteng, balik lagi bersama Anytime Film. Kali ini Anytime Film akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Pain and Gain. Film ini diangkat dari kisah nyata yang disutradarai oleh Michael Bay. Film ini bergenre action komedi, sebuah film tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh 3 orang binaragawan. 3 orang tersebut adalah Danny Lugo, Paul Dolly, dan Adrian Dorbal. Kisah diawali dari seorang pria yang bernama Danny Lugo. Lugo adalah seorang pelatih fitness di salah satu tempat gym yang bernama Sun Gym. Sebelum Lugo menjadi pelatih fitness, Lugo pernah dipenjara akibat kasus penipuan. Setelah bebas dari penjara, Lugo melamar kerja di tempat fitness kepada seorang pemilik tempat fitness yang bernama John Mish. John Mish memperkerjakan Lugo di tempat fitnessnya agar bisa meningkatkan jumlah membership di tempat fitnessnya. Selama Lugo bekerja, dalam waktu 1 bulan, ternyata Lugo berhasil memperbanyak membership. Dan John Mish merasa senang kepada kinerja Lugo dan John Mish mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lugo yang merasa pencapaiannya baik di mata bosnya, Lugo masih saja tidak merasa puas dan senang dengan pencapaiannya itu. Lalu Lugo menginginkan kekayaan yang lebih di dalam hidupnya, kemudian Lugo mengikuti sebuah seminar. Seminar tersebut dibawakan oleh seorang motivator yang bernama Johnny Wu. Johnny Wu memberikan motivasi kepada Lugo bahwa jika ingin kaya, ya giat bekerja, rajin menabung, dan bersedekah. Lugo yang mendapatkan pencerahan setelah mengikuti seminar tersebut, lalu Lugo merencanakan sesuatu terhadap kliennya yang dia latih selama ini yang bernama Victor Kershaw. Victor Kershaw ini adalah orang kaya yang memiliki aset kekayaan sehingga membuat Lugo iri terhadapnya. Lalu, Lugo berencana untuk menculik dan mengambil semua kekayaan dari Victor Kershaw. Dengan rencana yang akan ia jalankan, ia membutuhkan partner kerja agar rencananya berjalan dengan lancar. Lugo pun mengajak temannya di fitness tersebut yang bernama Adrian Dorbal. Adrian adalah seorang binaragawan teman kerjanya Lugo yang bekerja di tempat fitness tersebut. Dan Adrian seringkali menggunakan obat-obatan untuk menunjang otot tubuhnya, sehingga dari obat-obatan tersebut ia mengalami hipotensi yang membuat alat vitalnya tidak bisa berdiri. Kehidupan Adrian yang ingin perubahan di hidupnya dengan asutan dan tawaran Lugo yang akan menjadi kaya, Adrian pun menerima tawaran Lugo. Kemudian Lugo merekrut 1 orang lagi yang bernama Paul. Paul adalah seorang pecandu narkoba dan baru saja bebas dari penjara. Setelah bebas dari penjara, Paul bekerja di salah satu gereja di Miami dengan tujuan agar hidupnya lebih baik. Lalu Lugo, Paul, dan Adrian membahas rencana mereka. Di situ Paul menolak untuk melakukan rencana kejahatan dari Lugo dan meninggalkan Lugo dan kembali ke gereja. Namun Paul di gereja mendapatkan perlakuan tidak baik oleh pastor penjaga gereja tersebut, hingga Paul memukul pastor itu dan kemudian Paul menyetujui untuk melakukan aksi yang direncanakan oleh Lugo. Scene beralih di mana mereka mulai beraksi dan membuat strategi untuk menculik Victor di rumahnya. Dengan strategi yang mereka buat tidak berjalan mulus dan mengalami kegagalan. Mereka membatalkan penculikan tersebut karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk beraksi. Keesokan harinya, kemudian mereka melakukan aksi penculikan lagi dengan cara yang berbeda. Kali ini mereka mencoba menculik Victor. Saat Victor berbelanja, dengan kebodohan mereka, penculikan pun gagal lagi. Setelah kegagalan menculik Victor, akhirnya ketiga kalinya mereka melakukan aksi lagi dan mereka berhasil menculik Victor dengan senjata strumnya yang dilakukan oleh Adrian. Kemudian mereka membawa Victor ke gudang tempat persembunyian mereka. Lugo menyembunyikan identitasnya dengan menutupi mata Victor, akan tetapi Victor mengenali suara salah satu tersangka karena identitas Lugo sudah diketahui oleh Victor. Lugo pun dengan paksa merampas dan meminta kekayaan dari Lugo, dan Lugo meminta menandatangani dokumen kekayaan milik Victor secara paksa dan menganiaya Victor. Karena tidak kuat dengan perlakuan keras oleh Lugo terhadap Victor, kemudian Victor pun menandatangani dokumen kekayaannya. Lalu keesokan harinya, Lugo mencoba melakukan mencairkan uang kekayaan yang dimiliki oleh Victor, namun dokumen-dokumen tersebut harus disetujui oleh notaris. Lugo pun kemudian mendatangi John, orang yang memiliki tempat fitness tempat Lugo bekerja. Dan ternyata John pun adalah seorang notaris. Lugo pun menyuap John dengan memberikan sponsor ke tempat gymnya, dan akhirnya Lugo pun mendapatkan stempel notaris dan berhasil mendapatkan kekayaan dari Victor.
Dan Lugo membagi rata kekayaan yang didapatkan dari Victor ke rekan-rekan kerjanya, Adrian dan Paul. Kemudian dengan Victor yang sudah mengetahui aksi dari Lugo, lalu mereka mencoba ingin membunuh Victor agar aksi mereka tidak dilaporkan oleh pihak polisi. Kemudian Lugo menyuruh Paul untuk mencekokkan alkohol ke dalam mulut Victor, dan kemudian mereka mengemudikan mobil yang dibawa Victor dan menabrakkan agar jejak aksi mereka tidak diketahui oleh polisi. Seolah-olah Victor kecelakaan dalam keadaan mabuk. Setelah ditabrakannya mobil yang dikemudikan oleh Victor, ternyata Victor masih belum mati juga. Di situ, Paul lupa tidak melepaskan sabuk pengaman yang dikendarai oleh Victor. Mengetahui bahwa Victor belum mati, lalu mereka membakar mobilnya. Setelah membakar mobilnya yang dikemudikan oleh Victor, mereka sudah pede bahwa Victor sudah mati. Akan tetapi, Victor pun belum mati juga. Lalu mereka dengan membawa mobil dan menabrak Victor dan melindas sampai sekarat dan pergi meninggalkan Victor. Ternyata Victor masih juga belum mati. Scene beralih ketika di rumah sakit, Victor mencoba menceritakan kronologi peristiwa yang terjadi apa yang sudah dilakukan oleh Lugo kepada Victor ke pihak rumah sakit dan polisi. Namun di sini pihak polisi tidak percaya kepada Victor karena polisi beranggapan bahwa yang terjadi oleh Victor ia kecelakaan karena sudah meminum alkohol. Lalu Victor mencoba untuk menghubungi senior detektif yang bernama Ed Du Bois. Victor menceritakan apa yang sudah terjadi dengan dirinya yang akan dibunuh. Lalu Ed Du Bois tidak percaya apa yang Victor bicarakan dan tidak berkenan ingin membantu Victor. Tetapi detektif Ed Du Bois menyarankan Victor untuk pergi dari rumah sakit agar aman dari Lugo, Adrian, dan Paul. Benar saja, Lugo, Adrian, dan Paul datang ke rumah sakit tempat Victor dirawat. Akan tetapi Victor sudah cabut dari rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan kepada Lugo, Adrian, dan Paul bahwa Victor mengalami derusi akibat kadar alkohol yang diminuminya. Kemudian Lugo, Adrian, dan Paul tidak merasa khawatir tentang aksinya itu. Dengan keberadaan Victor yang masih hidup, mereka bersenang-senang dan memanjakan dirinya dengan kemewahan yang diraihnya. Lalu Lugo mengambil alih rumah dan fasilitas Victor, Adrian melamar seorang wanita yang menyembuhkan impotensinya, dan Paul bersenang-senang dan menghabiskan uangnya menikmati narkoba dengan wanita barunya. Scene beralih ketika Victor sedang beristirahat bersembunyi di tempat yang aman, lalu detektif Ed Du Bois berubah pikiran dan ingin membantu menuntaskan kasusnya. Setelah mendapatkan informasi dari Victor, detektif Du Bois mencoba menyelidiki dan mengamati Lugo, Adrian, dan Paul. Detektif Du Bois juga menyamar sebagai kliennya Lugo agar bisa menggali informasi lebih dalam. Setelah mendapatkan informasi dari Lugo, detektif memberikan hasil informasi ke Victor. Kemudian Victor menghubungi John untuk mengembalikan uangnya yang sudah dicuri. John mencoba menjebak Victor tentang keberadaannya, tetapi Victor menolak dan tidak memberikan informasi keberadaannya. Lalu Lugo mencoba mencari tahu dengan telepon yang digunakan oleh Victor. Setelah menelepon balik, Lugo mengetahui keberadaan Victor, lalu Lugo, Adrian, dan Victor menuju di mana tempat keberadaan Victor. Setelah sampai tempat persembunyiannya Victor di motel, Lugo, Adrian, dan Paul terlambat karena Victor sudah keluar dari motel tersebut. Lalu mereka mencoba menanyakan kepada penjaga motel tentang keberadaan Victor. Dan di situ Lugo melihat sebuah fotokopi KTP yang ia kenali. Ternyata dia adalah klien barunya yang ternyata kamar yang ditempati oleh Victor ternyata disewa oleh Ed Du Bois. Mengetahui Ed Du Bois adalah orang yang membantu Victor, Lugo, Adrian, dan Paul mencari tahu keberadaan Ed Du Bois dan mendatangi rumah Ed Du Bois. Setelah sampai di rumahnya detektif Ed Du Bois, mereka melihat detektif Ed Du Bois sedang bersama polisi. Lalu mereka pun membatalkan misinya untuk menculik detektif Ed Du Bois. Kemudian detektif Ed Du Bois mendapatkan informasi dari istrinya bahwa Victor sedang berada di stadion. Lalu, Du Bois menjemput Victor dan membawanya ke rumahnya. Scene beralih ke Paul di mana ia sudah menyanyiakan uangnya dan bingung bagaimana cara mendapatkan uang lagi. Lalu Paul mencoba merampok kantong uang yang dibawa oleh petugas bank. Setelah kantong uang itu dibuka, ternyata kantong itu berisi cairan hijau dan muncrat di wajahnya. Para polisi yang mengejar Paul mencoba untuk menangkapnya, namun Paul berhasil lolos dengan melompat ke danau dan Paul kehilangan jempol kakinya dari tembakan sang polisi. Keberhasilan Paul dari kejaran polisi, Paul menemui Lugo dan menyarankan Lugo untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi.
Dengan semangat dari rekannya untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi, akhirnya mereka mencari target orang kaya lagi. Dan kini mereka berencana mengincar orang kaya yang bernama Frank Griga. Setelah mereka berdiskusi tentang bisnisnya di rumah Frank Griga, lalu mereka mengundang Frank Griga dan juga istrinya ke rumah Adrian. Dan di rumah Adrian, mereka berdiskusi lagi tentang bisnis yang akan ia jalankan. Setelah mendapatkan informasi tentang bisnis yang akan dijalankan, Frank tidak percaya memberikan uang kepada Lugo. Lalu Lugo marah terhadap Frank dan mencoba memukulnya. Tiba-tiba tidak sengaja alat fitness jatuh mengenai kepala Frank hingga meninggal dunia. Istri dari Frank dengan curiga mendengar suara keributan mengenai suaminya. Lalu ia menghampiri suaminya dan ternyata Frank telah dibunuh oleh Lugo. Melihat kejadian itu, istri Frank mencoba menembak Lugo, akan tetapi dengan cepatnya Adrian dan Paul menghentikan istri Frank dan menyuntikkan obat kebohong istri dari Frank. Dengan setengah sadar, Lugo menanyakan kepada istrinya apa kunci paspor berangkas uang yang dimilikinya. Lalu Lugo dan Paul pergi ke rumah Frank untuk mencoba membuka berangkas uang yang dimiliki Frank. Akan tetapi, kunci paspor yang diberikan istrinya tidak bisa dibuka. Lalu Lugo menghubungi Adrian yang menjaga istrinya Frank untuk menanyakan kepada istrinya mengenai paspor berangkas uangnya. Seketika istri dari Frank mencoba kabur, lalu Adrian menambah suntikan ke bokong istrinya Frank. Suntikan kedua itu membuat istrinya Frank mati. Mereka pun panik dan membawa mayat Frank dan istrinya ke gudang, lalu mereka memutilasi mayat Frank dan juga istrinya lalu membuangnya ke sungai. Dan sisa potongan mayatnya, mereka membakarnya untuk menghilangkan jejak aksinya. Paul yang bingung dan tertekan dengan apa yang sudah dilakukannya itu, akhirnya Paul kembali ke gereja untuk bertaubat. Setelah itu, polisi mengetahui hilangnya Frank dan istrinya dan dibantu oleh detektif Ed The Boys untuk mengatur strategi menangkap Lugo, Adrian, dan Paul. Singkat cerita, Paul ditangkap oleh polisi di gereja, Adrian ditangkap di rumahnya yang sedang mandi, John Mace yang juga terlibat akhirnya ditangkap di tempat fitnessnya, sedangkan Lugo yang sedang berolahraga melihat polisi yang akan menangkapnya, ia pun kabur dengan perahu jet yang dimiliki oleh Victor. Lalu detektif Ed The Boys mendapatkan informasi dari Victor tentang keberadaan Lugo yang kabur menggunakan perahu jet miliknya. Ia kabur ke tempat penyimpanan uangnya yang berada di pulau kecil di Nassau, Bahamas. Kemudian polisi dan detektif Ed The Boys mengetahui keberadaan Lugo, akhirnya mereka mengejar Lugo dan Lugo berhasil ditembak kakinya oleh detektif Ed The Boys. Dan Victor juga menabrak Lugo saat mencoba kabur. Kemudian Lugo pun akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat. Kemudian Lugo, Adrian, dan Paul diadili di pengadilan dan Paul menyerahkan diri dan menjadi saksi. Dan juga istri dari Adrian yang telah menceraikan Adrian juga menjadi saksi. Semua bukti-bukti sudah ditemukan dan hakim akhirnya memutuskan untuk menghukum mereka, Lugo, Adrian, Paul, dan juga John Mace. Di akhir cerita, Lugo dihukum mati ditambah 30 hari karena melakukan pelecehan terhadap polisi. Adrian dihukum mati dan Paul dihukum 15 tahun penjara dan sekarang sudah bebas. John Mace dihukum 15 tahun penjara dan meninggal di penjara. Lalu, nama Victor Kershaw yang menjadi korban diubah namanya di dalam film untuk melindungi korban. Nama aslinya Victor adalah Mark Schuyler. Dan itulah akhir dari film Pain and Gain. Sebelumnya, terima kasih sudah mampir ke channel Anytime Film dan menonton video-video dari kami dan terus support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and tekan tombol loncengnya agar kami tambah semangat lagi dalam membuat video-video lainnya.